Doa sebelum belajar. Silakan. Siapa yang mau pimpin? Pada sana, ini buku dari Rahman. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Om Agni Naya Supata Raye Asma Viswami Dewa Wayunani Witwan Yuyu Dasma Dikurana Meno Purisante Nama Utiwidema Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih yang jadi guru. Cek kehadiran dulu ya. Semua hadir. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini, Nak? Ya. Sudah sarapan? Ya. Hari ini kelasnya guru lihat sudah bersih, sudah rapi, sudah dibersihkan tadi ya. Nah, oke. Sebelum Bu Guru memulai kegiatan pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu nasional. Mau menyanyi lagu apa, Nak? Apa? Oke, Garuda Pancasila. Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat bermakmur sentosa, diberi bangsa satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Kita sudah mengawali kegiatan pembelajaran hari ini dengan rasa nasionalisme. Sebab guru mau mengingatkan kembali, merefleksikan tentang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apa yang kita pelajari minggu lalu, Nak? Trihita Karana. Apa itu Trihita Karana? Penyebab kebahagiaan. Ya, 3 penyebab kebahagiaan. Apa saja kemarin bagian-bagian Trihita Karana? Parahyangan, pawongan, dan palemahan. Baik, parahyangan, pawongan, dan palemahan. Kemudian kita juga sudah belajar tentang contoh-contoh dari bagian-bagian Trihita. Masih ingat contoh penerapan Trihita Karana yang pertama, yaitu parahyangan. Contohnya apa? Doa. Baik. Kalau pawongan apa, Aditya? Oke. Kalau paleman apa, Suhau? Menjaga lingkungan sekitar. Ya, bagus. Semua masih mengingat. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Kita akan belajar tentang penerapan Trihita Karana di lingkungan masyarakat. Guru punya kalimat motivasi untuk kita hari ini. Siap menaklukkan dunia dengan ilmu baru. Apakah anak-anak guru siap menaklukkan dunia untuk hari ini? Siap. Ya, ilmu baru. Ilmu baru itu bukan hanya sekedar pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, tapi apa yang kamu lihat, apa yang kamu amati di sekitarmu. Contohnya, kamu lihat temanmu membuang sampah di tempatnya, itu adalah ilmu baru. Hal-hal baik yang perlu kamu contoh. Bisa? Siap menaklukkan hari ini? Siap. Yang kedua, aku tahu guru mau mengecek sampai di mana pemahamanmu tentang penerapan Trihita Karana. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan Trihita Karana di masyarakat saat ini? Apa, Nak? Mungkin satu, tantangan yang paling sulit yang kamu hadapi di sekitar tempat tinggalmu, di sekitar sekolah, di dalam keluarga.
ini jarang sembahyang karena lebih mementingkan dunia yang kegiatannya ke duniawian. Oke, lupa sembahyang, buru malas, lebih asik tiktokan. Bener kan? Oke, 2 tentang keuangan. Egois, merasa diri tidak membutuhkan orang lain. Saya bisa, ngapain sih? Selama saya ada HP semua saya bisa. Mau makan tinggal pencet, mau pergi tinggal gojek, kan begitu sekarang. Bener nggak? Sakit nggak ada orang di rumah, nggak usah bingung, beli aja dari apotek suruh antar perusahaan. Itu orang zaman sekarang egois. Apalagi kita yang tinggal di perkotaan. Sifat individual, merasa diri tidak membutuhkan orang lain itu sangat. Kalau di Palemahan, yang terakhir di Palemahan, apa yang menjadi tantangan? Sulit untuk buang sampah di tempatnya. Ya, paling sulit membuang sampah di tempatnya. Bahkan di sekolah kita pada kegiatan sehari-hari, setiap pagi Bapak Ibu guru sudah mengajak anak-anak untuk membersihkan lingkungan sekolah, benar kan? Tapi tidak sampai di istirahat pertama sampah sudah berserakan. Kira-kira apa yang salah di sini? Sifat malas membuang sampah belum ke tempatnya. Ya, apalagi selain itu? Kesadaran diri untuk selalu menjaga lingkungan tetap bersih, benar nggak? Kalau kamu sadar bahwa lingkungan tempat kita belajar ini kalau kotor kita tidak nyaman, pasti sekolah kita akan tetap bersih. Jadi ibu guru harap anak-anak ibu guru tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Ibu guru harap anak-anak bisa tetap menjaga kebersihan lingkungan dimanapun kita berada. Bisa? Bisa. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah memahami penerapan Trihita Karana dalam kehidupan di masyarakat. Contohnya apa ibu? Penerapannya seperti apa? Apakah selama ini saya sudah menerapkan? Ataukah apakah saya selama ini ternyata banyak sekali melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan ajaran Trihita? Kita akan cari tahu bersama. Tujuan Trihita Karana. Tujuan Trihita Karana adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup melalui harmonisasi dalam kebersamaan. Apa itu harmonisasi kebersamaan? Hubungan yang baik antar semuanya. Sebagai manusia kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan siapa? Membutuhkan siapa yang paling tinggi? Yang punya Tuhan. Kita membutuhkan sayang widi dalam menjalani kehidupan. Kita juga membutuhkan orang lain di dalam hidup. Kita kan sebagai makhluk sosial tidak bisa kan hidup sendiri. Meskipun kamu merasa saya bisa, saya punya uang banyak kok, apa yang saya mau bisa saya beli, saya tidak membutuhkan orang lain. Tapi kalau tiba-tiba Tuhan memberikan kamu kelumpuhan, memberikan kamu sakit yang menyebabkan kamu tidak bisa berdiri, bisakah uang itu untuk membantumu berdiri? Kamu tetap membutuhkan pertolongan orang lain. Apalagi ketika kita sudah berusia lanjut, sudah tua, kemudian kamu sakit-sakitan, sudah tidak bisa berdiri, sudah tidak bisa makan sendiri, kamu butuhkan anak-anakmu, butuh orang lain kan untuk merawatmu. Ya, jadi itu ada tujuan penerapan Trihita Karana di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Di dalam masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang majemuk, benar nggak? Majemuk itu apa? Beragam suku, beragam agama, beragam bahasa. Di lingkungan tempat tinggal mungkin ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Kristen, Katolik. Ada yang jadi petani, ada yang jadi PNS, ada yang jadi polisi. Benar nggak? Jadi dalam kehidupan bermasyarakat belum tentu satu orang bertemu dengan orang lain dalam satu hari karena pekerjaannya yang berbeda. Solusinya bagaimana supaya tetap terjalin hubungan yang harmonis antara tetangga? Yang satu polisi berangkat jam 5 pagi, yang satu petani kalau belum jam 5 sore belum pulang, yang satu PNS berangkat jam 6 sampai siang. Siang dia di rumah, polisinya belum pulang, petaninya belum pulang. Bagaimana solusinya? Kalau ada acara, nggak perlu saja.
mengadakan pertemuan atau arisan di sekitar tempat kita tinggal. Bukan uangnya, bukan jumlah uangnya yang kita cari, tetapi hubungannya ini, komunikasi antar warga. Jadi kalau ada warga yang berduka, ada tetangga kita yang sakit, kita tahu dan kita bisa mencari solusi untuk meringankan beban dari tetangga kita yang sedang terkena musibah. Itu yang penting. Kenapa Bu Guru harus kita terapkan? Untuk apa sih? Apakah hanya harmonis saja? Tidak. Di dalam agama Hindu, penerapan Trihita Karana ini bertujuan untuk mencapai moksatam jagadita yaja iti dharma. Apa itu Bu Guru? Siapa yang tahu? Apa itu moksatam jagadita yaja iti dharma? Tujuan beragama adalah untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan ketentraman batin. Jadi moksatam jagadita ini adalah kebahagiaan, mencapai kebahagiaan. Tapi kebahagiaan ini bukan hanya kebahagiaan untuk badan kasar, tetapi juga kebahagiaan setelah kita meninggal dunia, meninggalkan badan kasar. Jadi selama di dunia kita mencari kebahagiaan. Kebahagiaan seperti apa itu Bu Guru? Bersyukur, hidup tenang, hidup nyaman bersama warga yang lain, tidak terjadi konflik, itu kan kebahagiaan. Makan tidak berlebihan tapi juga tidak kekurangan, sewajarnya saja. Kalau kamu terlalu kaya nanti kamu lupa, siapa lu, begitu kan? Iya. Minggir sana, nggak level. Kalau kamu terlalu miskin, kamu akan direndahkan, kan nggak? Iya. Jadi kebahagiaan selama hidup tuh tidak usah terlalu banyak, tidak usah juga terlalu kurang, sewajarnya, secukupnya. Itulah bahagia. Mau makan ada, mau sekolah bisa, itu kebahagiaan. Bersyukur apa yang sudah kita miliki. Setelah kita meninggal, kita carilah kebahagiaan itu bersatu dengan Sang Yang Widi Wasa. Moksatam, bersatu dengan Brahman, kembali kepada sumber dari Atman. Paham sampai di sini tujuannya? Jadi menerapkan ajaran Trihita Karana, ada 4 ajaran dalam agama Hindu yang disebut dengan Catur Purusa Artha. Ada 4 hal yang bisa kita jadikan landasan untuk penerapan Trihita Karana. Yang pertama ada Dharma. Dharma itu adalah kebenaran. Ini landasan yang paling utama, yang paling dasar yang kita gunakan untuk menjalani kehidupan. Kenapa kebenaran Bu Guru? Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan kebenaran, otomatis kita akan terhindar dari hal-hal yang buruk. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Benar? Terus yang kedua ada arta, kekayaan, harta benda. Dalam mencari harta benda, hendaknya dilandasi dengan apa, Nak? Usaha. Dengan usaha. Kalau usahanya mengambil milik orang lain, boleh tidak? Tidak. Ketika kita mencari harta ini boleh. Saya mau beli ini, Bu Guru, saya mau beli itu. Tetapi harus diingat adalah apakah yang akan menjadi kebutuhanmu itu hanya lapar mata atau memang kebutuhan pokok yang tidak bisa digantikan. Misalkan tadi Anda bilang, Guru, saya mau beli make up, nanti si Aditya, Guru, saya mau beli HP baru, sedangkan HP-mu masih baru. Itu kan namanya lapar mata, bukan kebutuhan. HP-mu selama bisa dipakai, silahkan dipakai. Tidak perlu kamu beli HP baru. Tidak perlu kamu ikut tren. Guru, teman-teman saya ini HP baru, sedangkan orang tua kita tidak punya, tidak mampu untuk menuruti gaya hidupmu. Jadi ketika ingin membeli atau memenuhi kebutuhanmu, keinginanmu, jangan hanya menggunakan ego, tetapi dinalar. Oh, kalau saya beli ini, untungnya ini, minusnya ini. Berikutnya yaitu moksa. Tujuan akhir manusia hidup di dunia. Moksa, mencapai kebahagiaan yang paling tinggi. Tidak lagi saya mau beli sepatu baru, tidak lagi saya mau ini HP baru, tidak. Apakah moksa ini bisa dicapai ketika kita hidup? Bisa. Contohnya apa?
saya mau sate, besok mau beli pizza. Tidak, dia makan apa yang ada. Hidup sederhana. Tidak lagi saya mau kerja 24 jam supaya saya beli pajero. Tidak lagi. Dia hanya bekerja sesuai kebutuhannya. Kalau dia butuhnya hanya untuk makan, dia hanya akan mencari kebutuhan untuk makan. Itu namanya moksa selama kita hidup. Ketenangan jiwa, tidak lagi memenuhi karma. Jadi dharma ini menjadi landasan ketika kita mencari harta benda, memenuhi harta benda kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan, benar kan? Tapi kebutuhan ini tetap harus dilandaskan dengan dharma. Mana yang penting, mana yang tidak. Jangan lapar terakhir, ketika kamu sudah bisa mencari arta dan karma berdasarkan dharma, maka moksa akan kamu peroleh. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Guru, karma itu tadi saya kurang jelas, Bu. Kurang jelas pada bagian karma. Baik, guru ulang. Karma itu kebutuhan atau keinginan. Setiap orang punya kebutuhan dong, punya keinginan. Saya mau ini, saya mau itu. Tetapi sebagai manusia yang terlahir dengan akal dan budi, hendaknya keinginan itu disaring. Apa manfaatnya? Apakah benar-benar harus atau hanya sekedar lapar mata? Lapar mata itu hanya keinginan untuk memenuhi gaya hidup, bukan hal sesuatu yang bermanfaat. Kebutuhan yang bermanfaat, pendidikan, oke, itu utama kan? Tidak bisa bilang tidak. Kebutuhan untuk makan itu juga kebutuhan yang baik. Karena kalau kamu tidak bisa melanjutkan hidup, kecuali ketika kamu bilang, Bu, saya mau baju baru, saya mau beli baju baru dengan merek ini yang harganya sekian. Itu namanya lapar mata. Benar? Benar. Ya. Jadi ketika untuk memenuhi karma apapun itu, bisa ya? Nih, contoh penerapan. Yang pertama ada bergotong royong, menanami hutan yang gundul, kemudian sembahyang. Selain ini mungkin anak-anak punya satu-satu. Sebutkan coba. Selain kamu bergotong royong, penerapan Trihita Karana di lingkungan masyarakat yang pernah kamu alami, yang pernah kamu lihat. Sama-sama kan beda-bedakan cerita masing-masing. Ya, sebagai masyarakat yang majemuk, bermain dengan semua teman. Saling berbagi ketika kamu punya makanan lebih, berbagi dengan tetangga, berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Bagus, Arya. Aditya? Ya, menghormati satu sama lain. Suhau? Tidak mengganggu orang lain saat ibadah. Ya, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Itu juga termasuk penerapan Trihita Karma. Pertanyaan buku, sudahkah kamu menerapkannya? Sudah. Pernahkah kamu berperilaku yang melanggar atau tidak sesuai dengan ajaran Trihita Karma? Sudah. Pernah? Pernah. Contohnya? Mencuri uang orang tua. Oke, berikutnya. Pernah, Bu Guru, saya melihat tetangga saya, dia buang sampah ke sungai. Pernah lihat? Pernah kan? Ya. Padahal itu nanti dampaknya kemana? Kembali ke kita kan? Kembali ke kita sebagai masyarakat. Kalau kita membuang sampah di sungai terus-menerus, semua masyarakat membuang sampah, aliran sungai menjadi terhambat. Aliran airnya kan terhambat. Ketika musim hujan terjadi, akhirnya banjir. Siapa yang kena dampaknya? Kembali ke kita. Beranikah anak-anak menegur atau melarang orang yang membuang sampah ke sungai? Berani? Tidak berani. Salah satu cara yang bisa kamu lakukan untuk menanggulangi perbuatan itu apa? Supaya orang tidak buang lagi sampah di situ. Boleh. Kalau kamu tidak berani menegur secara langsung, buat tanda peringatan. Membuang sampah di sungai itu tidak baik, dapat menyebabkan banjir. Dilarang membuang sampah ke sungai. Itu adalah contoh penerapan. Kalau kamu tidak berani menegur secara langsung, setidaknya ada usahamu untuk mencegah hal itu terjadi secara terus-menerus. Kemudian di lingkungan sekitar tempat tinggal, apa lagi yang sering terjadi? Pelanggaran atau hal-hal perilaku yang tidak sesuai dengan Trihita Karana. Pernah lihat tetanggamu cekcok, berkelahi?
Nah, Kena? Biasanya karena apa? Tidak mau mengalah ya? iya. Tidak mau mengalah satu sama lain. Padahal masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Apakah itu akan berdampak baik untuk warga kita? Tidak kan? Kita akan dicemooh, kita akan dibicarakan oleh orang lain, menjadi hujatan oleh tetangga-tetangga di tempat kita tinggal. Benar nggak? Ya. Jadi memang penerapan berita karena ini kalau seandainya bisa diterapkan oleh semua masyarakat, maka semuanya akan hidup harmonis. Tidak ada lagi pertikaian antar tetangga, akan saling menghargai. Lingkungan tetap nyaman, tidak ada lagi pencuri, tidak ada lagi yang membuang sampah ke sungai. Berikutnya, nih, Bu Guru sudah menjelaskan contoh penerapan Trihita Karana di dalam lingkungan masyarakat. Bu Guru juga sudah menjelaskan tujuan kenapa kamu harus menerapkan Trihita Karana di dalam masyarakat. Nah, sekarang Bu Guru akan ajak kamu menonton sebuah video. Video ini adalah salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia akibat tidak menerapkan Trihita Karana bagian Palemahan, pencemaran lingkungan. Ini adalah menjadi masalah besar di Indonesia. Silahkan nanti diamati videonya dengan sesama, dicatat apa-apa yang penting untuk kamu diskusikan berikutnya. Oh Bu Guru, ternyata pencemaran lingkungan ini, pencemaran tanah ini terjadi karena ini. Nanti kita akan diskusikan bersama solusinya seperti apa. Jadi amati dulu videonya, setelah itu kita akan berdiskusi mencari solusi untuk masalah yang terjadi. Bisa paham tugasnya? Paham. Baik, Bu Guru putarkan video. Pencemaran lingkungan merupakan fenomena yang mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sehingga pencemaran lingkungan dapat menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang pencemaran lingkungan yang terdiri dari pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Definisi pencemaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan dapat terjadi oleh faktor alam seperti bencana gunung meletus, gempa bumi, atau tsunami, sedangkan faktor non-alam dapat disebabkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Faktor penyebab pencemaran air dapat berupa pembuangan limbah yang berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Pencemaran air menghasilkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan. Dampak tersebut dapat berupa penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem,
dan masih banyak dampak yang tidak menguntungkan lainnya. Salah satu cara penanggulangan pencemaran air adalah dengan melakukan pengolahan limbah. Penggunaan prinsip ekologi yang dikenal dengan istilah 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan repair, terbukti dapat meminimalisir pencemaran air. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara dapat berupa pencemaran udara primer, yakni pencemaran yang disebabkan langsung oleh sumber pencemar seperti peningkatan kadar karbon dioksida oleh aktivitas pembakaran. Dan pencemaran udara sekunder, yakni pencemaran yang terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemar udara yang terjadi di atmosfer seperti pembentukan ozon. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh aktivitas alam seperti pemanasan global dan aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, asap industri, asap kendaraan, dan lain sebagainya. Dampak pencemaran udara dapat mengakibatkan kerugian bagi banyak organisme di bumi. Dampak tersebut dapat berupa gangguan kesehatan, kerusakan tanaman, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Penyebab terjadinya pencemaran tanah diantaranya adalah limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Dampak dari pencemaran tanah dapat berupa hilangnya kesuburan tanah, meracuni air tanah, hilangnya keseimbangan ekosistem, dan masih banyak dampak negatif lainnya. Upaya penanggulangan pencemaran tanah dapat dilakukan dengan remediasi dan bioremediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Sedangkan bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Sudah menonton kan? Banyak hal yang ternyata tanpa kita sadari kita ikut serta dalam merusak lingkungan tempat kita tinggal. Tadi sudah menonton tentang pencemaran lingkungan, udara, dan ini apa kira-kira permasalahannya? Apa penyebabnya? Yang akan kita diskusikan apa kira-kira? Minimnya kesadaran. Kita akan mencari tahu, kita akan mencari solusi bersama. Bu Guru akan membagi kalian menjadi dua kelompok, nanti berdua, sepasang-sepasang. Kamu akan mencari solusi dari setiap permasalahan yang ditimbulkan akibat pencemaran air, pencemaran tanah maupun pencemaran udara. Bu Guru bagi LKPD-nya.
kedua itu apa saja faktor utama yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di Indonesia. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran diri, Kesulitan. Dapat. Oke, siap. Oke, semua sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah kita presentasikan satu-satu. Mungkin dari kelompok apa duluan, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Saya berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raditya Enggalanita Putri. Saya ditemani dengan teman saya yang bernama Arya Widya Rudiantoro. di kelompok kami. Yang pertama, apa dampak peningkatan emisi gas rumah kaca, polusi kendaraan bermotor, dan asap industri terhadap kesehatan manusia, perubahan iklim, dan kerusakan lapisan ozon? Yang pertama, rusak paru-paru, karena asap dari kendaraan bermotor atau polusi-polusi itu dapat merusak paru-paru kita yang akan membuat paru-paru kita semakin hitam. Setelah itu, dampak dari perubahan iklim yaitu cuaca akan semakin panas, dan kerusakan dari lapisan ozon yaitu menipisnya lapisan ozon. Nomor 2, apa saja faktor utama yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di Indonesia? Pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, pembuangan zat kimia secara bebas seperti pembuangan di sungai dan laut. Sekian presentasi dari kami. Itu pengantaran matang. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan hasil dari kerja kami. Pertama-tama terima kasih saya Saya Suhaun. dan kami akan membacakan itu nomor 3. Apa saja solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan? Siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam upaya mengatasi masalah ini? Itu adalah meningkatkan kesadaran diri, memilah sampah sesuai dengan jenisnya, dan yang bertanggung jawab adalah semua lapisan masyarakat serta pemerintah dan tempat untuk solusinya. 4. Bagaimana pencemaran lingkungan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi? Contohnya, jika rumah kita kotor, maka banyak penyakit sehingga kita tidak bisa memulai kebutuhan. Sekian presentasi dari kami. Saya tutup mengucapkan selamat pagi. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih. Semua sudah presentasi, sudah tahu mencari solusi terkait pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar tempat tinggal. Memang sangat luar biasa. Kalau kita tidak bisa memulai dari diri sendiri, maka dunia ini tetap akan seperti ini, akan rusak. Sehingga nanti anak cucu kita akan menikmati dampak yang kita lakukan pada hari ini. Oleh karena itu, mari setelah tahu kan tadi dampaknya, tahu contohnya, tahu kan? Nah, setelah tahu dampaknya seperti apa, mari kita mulai membenahi diri dengan menerapkan ajaran Trihita Karana melalui diri sendiri. Awali dulu dengan kamu. Kamu ada contoh untuk orang lain. Kalau kamu sudah melaksanakan, bisa dijadikan contoh, maka orang lain pun akan mengikuti. Pelan-pelan aja, yuk. Kalau habis makan, sampahnya dibuang ke tempat sampah. Itu adalah contoh penerapan yang sederhana yang kamu lakukan di rumah ataupun di sekolah maupun di masyarakat. Bisa menjadi contoh? Bisa jadi duta penerapan Trihita Karana di lingkungan tempat kami tinggal? Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau membantu Bu Guru untuk menyimpulkan? Kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarang. Berikutnya, ya menjalin hubungan yang harmonis dengan tempat. Bu Guru tambahkan sedikit lagi. Trihita Karana adalah konsep yang sangat relevan untuk diterapkan dalam
kehidupan modern. Dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, berkelanjutan dan sejahtera. Itu kesimpulan kita. Jadi bukan hanya sekedar materi, teori yang akan kita pelajari, tetapi lebih kepada dampak yang akan kita nikmati secara berkelanjutan. Kalau kita bisa menjaga lingkungan mulai dari sekarang ini, maka 10 tahun yang akan datang kita masih bisa menikmati atau menghirup udara bersih. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga lingkungan, 10 tahun lagi kita rebutan oksigen. Tidak lagi kita menemukan sungai dengan aliran air, tetapi melihat sungai dengan tumpukan sampah. Jika kita tidak bisa menerapkan ajaran Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari, itu fungsi kita menerapkan ajaran Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah paham? Paham. Kalau sudah paham, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum Bu Guru mengakhiri, Bu Guru akan melakukan apa tadi? Asesmen sumatif, asesmen individu. Sudah siap? Nah, oke, Bu Guru bagi LKPD-nya. Itu LKPD yang harus kamu kerjakan. Kerja individu, percaya diri. Dari hasil pengamatanmu, hasil diskusi, hasil presentasimu harusnya bisa mengerjakan. Kalau ada soal yang tidak paham, silakan bertanya. Bisa? Bisa. Oke, selamat mengerjakan. Bisa? Bisa? Bisa. Ada yang tidak paham soalnya? Paham? Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai silahkan dikumpulkan. Baik, sekilas Bu Guru sudah melihat jawaban yang sudah kalian tulis. Sepertinya paham benar dengan pertanyaannya dan memang sudah paham dengan materi yang kita pelajari hari. Materi kita sudah selesai. Namun sebelum mengakhiri pembelajaran, Bu Guru akan membagikan kalian kertas. Nah, kalian Bu Guru akan ajak untuk merefleksi apa yang kamu pelajari hari ini, apa yang menyenangkan, apa yang kamu baru ketahui dan apa yang akan kamu lakukan. Bisa? Bisa. Nanti hasil refleksinya ini kita tempel dan kita jadikan motivasi untuk kita bersama di kemudian harinya. Silakan. Sudah selesai? Sudah. Silakan ditempel di dinding sebelah sana. Biar setiap kegiatan pembelajaran kamu bisa mengingat kembali. Ya, demikian tadi refleksimu. Secara tidak langsung
kamu sudah menyadari apa yang akan kamu lakukan untuk menerapkan ajaran Trihita Karana. Bisa menjadi contoh untuk teman-temanmu yang lain? Bisa. Sekian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Karena materi kita tentang Trihita Karana sudah selesai, maka pada pertemuan yang akan datang kita akan melakukan penilaian harian untuk subtema Trihita Karana. Belajar yang baik, siapkan diri dengan benar agar nanti nilainya mencapai KKM atau KKTP. Bisa? Bisa. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa sesudah belajar. Pada Hasan. Mari kita berdoa dengan sikap amusti karana. Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Joyotirgamaya Matyor Amatam Gamaya. Om Santi 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 Om. Demikian pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Oke, boleh istirahat, silakan.